Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat anak-anakku semuanya yang hebat. Apa kabar kalian semuanya? Pak Dede harap selama masa pembelajaran di rumah ini kalian selalu diberikan kesehatan. Materi yang akan kita bahas bersama hari ini adalah tentang benua Eropa. Sama seperti di materi sebelumnya, baik tentang benua Asia dan benua Amerika. Yang pasti harapannya kalian tujuannya adalah satu, mampu memahami letak astronomis wilayah benua Eropa itu sendiri. Kemudian iklim apa yang ada dalam benua Eropa ini. Kemudian kalian mampu memahami letak geografisnya, berbatasan dengan apa sajakah benua Eropa ini. Kemudian fakta-fakta menarik apa saja yang selama ini kita belum ketahui tentang benua Eropa. Sampai pada akhir nanti adalah penugasan yang harus kalian kerjakan di akhir videonya. Sebelum kita masuk ke materi utama, penjelasan dari Pak Dedi, kalian perhatikan video di bawah ini. Benua Eropa merupakan benua tempat terjadinya Perang Dunia Kedua. Benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan benua Asia, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Hitam dan Laut Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Iklim benua Eropa dikelompokkan menjadi 5 bagian. Iklim laut terdapat di Eropa Barat Laut. Iklim kontinental terdapat di Eropa Timur. Iklim Mediteran terdapat di Eropa bagian selatan. Iklim tundra terdapat di Eropa bagian tengah. Iklim dingin terdapat di Eropa bagian utara. Fakta unik mengenai benua Eropa. Istanbul, ibu kota dari negara Turki, adalah satu-satunya kota di dunia yang menjadi bagian 2 benua besar, yaitu Eropa dan Asia. Turki sendiri memiliki 2 ibu kota, Ankara yang secara hukum masuk benua Asia, dan Istanbul yang diresmikan sebagai ibu kota Turki bagian Eropa. Wilayah kota Istanbul terbelah oleh Selat Bosporus. Istanbul dinobatkan menjadi ibu kota kebudayaan Eropa pada tahun 2010. Sepanjang sejarah, kota ini telah menjadi ibu kota banyak kerajaan. Sekarang, kota ini menjadi tujuan wisata. Itulah benua Eropa yang memiliki beraneka ragam iklim dan fakta unik. Gimana? Baik, tadi sudah kalian perhatikan video yang sebelumnya. Kalian sudah mengetahui di manakah letak wilayah benua Eropa, kemudian iklimnya seperti apa, berbatasan dengan apa saja, sampai fakta-fakta menarik yang ada di benua Eropa. Masuk ke materi pembahasan pertama anak-anak, yaitu tentang letak astronomis benua Eropa. Di sini sudah dijelaskan ada bahwasanya benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Sehingga menyebabkan dari letak astronomis ini lebih banyak benua Eropa itu iklimnya adalah subtropis dan sedang. Walaupun di video tadi ada beberapa iklim seperti iklim tundra, kemudian ada iklim kontinental dan iklim mediteran. Iklim subtropis anak-anak perlu kalian ketahui bahwa subtropis itu adalah ciri khasnya memiliki 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Untuk iklim sedang berarti untuk wilayah yang berada dalam iklim sedang ini semua musim-musimnya itu dalam kisaran yang sedang. Jadi sedang itu maksudnya adalah kalau musim panas itu tidak terlalu panas, kalau musim dingin khususnya itu juga tidak terlalu dingin. Lebih condongnya adalah pada musim panas dan dingin ya. Kalau iklim sedang, jadi tidak terlalu panas kalau musim panas, juga tidak terlalu dingin kalau masuk dalam musim dingin. Selanjutnya, luas benua Eropa itu mencapai sekitar 10.355.000 km persegi.
Dari yang sudah kalian lihat video sebelumnya juga sudah diketahui bahwasanya batas utara benua Eropa anak-anak itu adalah Samudra Arktik. Kemudian batas sebelah timur itu adalah benua Asia itu sendiri. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tengah dan Laut Hitam. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Selanjutnya anak-anak adalah fakta dari benua Eropa itu sendiri. Benua Eropa perlu kalian ketahui seringkali disebut sebagai benua biru. Karena salah satu alasannya adalah kebanyakan mayoritas penduduk Eropa itu memiliki bola mata yang berwarna biru. Kemudian yang kedua alasannya adalah bahwasanya sejak zaman dahulu banyak sekali kerajaan-kerajaan terkenal yang berada di benua Eropa. Sehingga lebih sering kalau kawasan benua Eropa itu dikenal sebagai kawasan darah biru atau bangsawan. Karena banyak sekali kerajaan-kerajaan yang dulu itu berada di benua Eropa. Jadi ada dua alasan kenapa disebut sebagai benua biru. Satu, lebih banyak mayoritas penduduk itu memiliki bola matanya berwarna biru. Yang kedua itu adalah banyak sekali kerajaan sehingga seringkali dikenal sebagai kawasan benua bangsawan atau yang berdarah biru. Fakta yang kedua, ada negara yang paling kecil di dunia yang berada dalam benua Eropa. Apakah itu? Yaitu negara Vatikan. Vatikan sendiri itu merupakan suatu negara berdaulat dengan Sri Paus sebagai pemimpinnya. Jadi ini adalah, kalau di Islam itu pusatnya adalah Mekah, Ka'bah. Jadi kalau Kristen dan Katolik itu pusatnya berada pada Vatikan dengan Sri Paus sebagai pemimpinnya. Luas Vatikan perlu kalian ketahui itu hanya sebesar 0,44 km persegi yang membuatnya menjadi negara terkecil di dunia. Bisa kalian lihat di gambar samping ini. Kemudian tadi ada fakta menarik yang di video sebelumnya, ada satu negara yang memiliki dua ibu kota dan dua ibu kota ini berada pada wilayah Asia dan Eropa. Negara ini adalah Turki. Ya, negara ini adalah Turki, di mana sebelah di wilayah Asia ibu kotanya itu bernama Ankara dan sebelah bagian Eropa itu adalah Istanbul. Jadi Turki ini salah satu-satunya negara di dunia yang mempunyai dua negara di dua wilayah benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Selanjutnya anak-anak masuk pada pembagian wilayah benua Eropa. Benua Eropa secara fisik sebenarnya menjadi satu daratan dengan benua Asia. Keduanya itu hanya dipisahkan oleh sebuah pegunungan, yaitu pegunungan Ural. Nanti bisa kalian browsing sendiri seperti apa pegunungan Ural yang berbatasan antara benua Eropa dengan benua Asia ini menjadi pembatasnya. Namun umumnya Eropa dan Asia masing-masing dianggap sebagai benua. Alasannya kedua benua ini memiliki budaya yang berbeda. Jadi walaupun kalau kalian lihat di peta dunia, Asia dan Eropa itu saling menjadi satu, artinya satu tempat, beda dengan benua lain yang terpisah lautan yang lebar, tetap dianggap sebagai benua yang berbeda karena alasannya adalah memiliki budaya yang sangat berbeda antara benua Asia dan benua Eropanya. Eropa terbagi atas 4 kawasan anak-anak atau 4 region, yakni adalah kawasan Eropa Utara, kemudian ada kawasan Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Barat. Apakah yang mendasari pembagian wilayah tersebut? Pembagian wilayah atau region tersebut lebih pada perbedaan kondisi geografis yang mencakup aspek fisik dan budaya. Jadi pembagian wilayah di Eropa itu lebih condong karena kondisi geografis dan aspek fisik serta budayanya. Baik, selanjutnya adalah penugasan untuk kalian. Pak Dede tidak banyak sekali menjelaskan panjang lebar tentang setiap benua. Pak Dede hanya ambil garis besar atau poin-poin yang paling penting sehingga kalian mudah untuk mengingatnya. Yang paling mudah diingat itu adalah yang pertama harus kalian pahami letak astronomis itu mempengaruhi iklim. Kemudian letak geografis itu artinya berbatasan dengan wilayah apa saja setiap benua.
kemudian fakta menarik sampai pembagian kawasan di setiap benua. Tugasnya yang selanjutnya ini adalah sedikit berbeda dengan tugas sebelumnya. Jadi untuk nomor 1 dan 4 anak-anak, kalian cukup menyebutkan 5 negara yang berada dalam kawasan tersebut. Jadi ada Eropa Utara, Eropa Timur, Eropa Selatan dan Barat. Kalian cukup berikan setiap kawasan itu minimal 5 negara saja. Kemudian untuk nomor 5 sampai 8, kalian cari pengertian dari iklim tersebut. Bisa browsing di Google. Karena ini tadi kalian biar tahu, yang sebelumnya kalian sudah lihat video apakah yang dimaksud dengan iklim laut, apakah yang dimaksud iklim tundra, mediteran, dan iklim dingin. Pada diharap kalian cari pengertiannya dari iklim tersebut, kemudian ditulis di sampingnya. Seperti biasa, pengumpulan tugas di buku tulis, pengerjaannya di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim melalui Google Classroom mata pelajaran IPS. Pengumpulan tugas terakhir sebelum hari Rabu tanggal 5 bulan Agustus 2020. Bagi kalian yang tidak mau mendownload videonya yang di grup, kalian juga bisa lihat video tersebut di linknya YouTube SMPN 4 Jember. Pada diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.